Adik-adik, ibu ini lagi sedih banget ya, meratapi nasib karena baru aja kemarin ngeliatin fotonya Mbak Lucinta Luna. Duh, gila. Ini orang kenapa cakep banget ya? Emang luar biasa nih ciptaan dokter satu ini. Kemarin Mas Fatah nih alias Mbak Lucinta Luna sampai 8 kali dia ngelewatin operasi plastik demi mirip sama idolanya dia, Lisa Blackpink. Dan gak tanggung-tanggung, dia itu melakukan 8 kali operasi ganti kepala. Bukan berarti dia nuker kepalanya dia sama Lisa Blackpink ya. Emangnya kuyang apa? Nah, jadi sistemnya itu, kulit kepalanya Lucinta Luna ini dibuka, terus tengkoraknya dikeluarin tuh, dikikis-kikis sama dokter bagian dahi, tulang pipi, dan juga hidung, supaya makin mirip sama si Lisa Blackpink. Tapi kira-kira yakin gak sih? Ini si Mas Fatah dibawa ke Korea buat ngikis tulang pipi. Bukan ke tukang mebel Jatinegara kan? Nah, setelah ganti kepala nih, si Lucinta Luna ngelewatin proses yang namanya gergaji rahang. Nah, kan pakai gergaji itu bener nih, pakai tukang mebel kayaknya. Gergaji rahang ini supaya rahangnya si Lucinta lebih runcing lagi. Wah, lama-lama kita bakal susah deh kayaknya ngebedain yang mana orang asli cantik, produk original sama yang buatan dokter kalau begini bentukannya. Nah, jadi nggak cuma di muka aja yang dirubah sama si Lucinta, tapi bagian badannya juga dia rubah nih. Bagian perutnya, dia itu melewati proses yang namanya tummy tuck. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, perut kadang-kadang bergelambir besar. Nah, itu bagian gendutnya dibuang, terus bagian tulang ekornya si Lucinta juga dipotong sama dokter. Ini semua dia lewati supaya makin mirip badannya sama Kim Kardashian tuh. Aduhai semok dan mon. Nggak puas si Lucinta operasi muka doang sama badan doang, lanjut lagi dia tuh operasi kodam alias pita suaranya dia. Ratu kodamnya pasti ganteng, apaan kodamnya waria. Jadi lehernya dia itu dibuka, jakunnya dibuang supaya suaranya dia itu makin mirip sama perempuan. Ini ada syarat loh dari dokter ya adik-adik. Kalau misalnya dia mau berbicara satu harinya nggak boleh lebih dari 30 menit. Wah, kalau perlu ngomong banyak gimana ya caranya? Mungkin pakai bahasa kalbu kali ya. Tapi nih adik-adik, kemarin itu sempet kan kayak, loh kok kodamnya belum hilang ya? Suaranya masih kayak, wah gitu kan. Jidat, hidung, bibir, perut. Nah ternyata ini karena suaranya itu belum mateng. Dia itu harus nunggu sampai jahitan di lehernya kering. Wah, udah kayak tempe aja nih, harus mateng, harus kering. Makin hari kita makin bingung ngebedain yang mana cewek asli, yang mana dulunya berbat. Kalau ngebayangin operasi plastiknya Lucinta agak serem ya, Nek. Dimana kalau kita lihat fotonya dia habis diperban-perban itu, ngeri kali loh aku ngelihatnya. Emang asli nih manusia, ratus 9 nyawa gitu, udah kayak kucing nih manusia. Tapi ternyata kalau misalnya urusan standar kecantikan dan cara-cara aneh untuk mencapai kecantikan tersebut, ini semua udah ada dari zaman nenek moyang kita loh, alias zaman jebon. Kalau zaman sekarang gigi putih itu menjadi idola. Ini berbeda dengan abad ke-8 sampai dengan 12 di Jepang, di mana gigi hitam dulu malah jadi primadona. Nah, nama tradisi ini adalah ohaguro. Orang zaman dulu nggak pakai spidol yang hitamin gigi. Mereka pakai suatu ramuan yang namanya kanemizu. Jadi kanemizu ini merupakan tambalan besi yang dimasukin ke dalam air sake ataupun air teh. Nah ini nunggu dulu teroksidasi, udah mereka warnanya hitam, dimasukinlah kayu manis atau adas supaya rasanya nggak jelek-jelek banget lah pas dipakai. Nah orang Jepang ini bakal ngolesin ramuan ini setiap harinya ke gigi mereka supaya warnanya hitam sempurna. Kalau orang zaman sekarang ngeliatin gigi hitam mungkin agak gimana gitu kan, malah kena body shaming justru orang itu. Tapi di zaman dulu, di zaman Jepang ini, ohaguro digunakan untuk menutupi kekurangannya wanita-wanita Jepang pada saat itu. Di mana gigi mereka yang berantakan dan juga kuning akan gak kelihatan dengan tradisi ohaguro ini. Nah maka wanita-wanita Jepang zaman dulu yang memiliki ohaguro atau giginya hitam, nah bakal jadi inceran para laki-laki tuh pada zaman itu. Dan ternyata tradisi ini juga selain membuat gigi kelihatan cantik pada zaman itu, bisa memperkuat gusi dan juga gigi. Sayangnya, kita udah nggak bisa menemui tradisi ohaguro ini lagi. Karena di tahun 1870, Jepang mengalami modernisasi kan. Akhirnya, tradisi-tradisi lama yang dianggap tidak cocok lagi mulai hilang tuh.
Jadi kalau misalnya kalian ketemu cewek Jepang yang giginya masih hitam, bisa jadi mereka terakhir kali sikat gigi pas sebelum pandemi kali ya. Beda tempat, beda lagi standar kecantikannya. Kayak contohnya di Persia nih, pada abad ke-19, mereka pengen punya badan seperti di foto-foto ini nih. Mungkin kalian agak familiar sama foto ini kan? Ada beberapa dari kalian udah pernah nih lihat foto ini. Nah, namanya Fatemeh Kanun. Dia adalah putri di zaman Persia dulu dan dia menjadi standar kecantikan. Orang-orang Persia pada zaman dulu suka perempuan yang badannya agak sedikit gemuk dan berkumis tipis tuh, kayak Tante Iis Dahlia. Eits, adik-adik, tahan mulut jelid kalian. Kasih tahu kalian mau berkata apa. Karena ternyata Putri Esmat ini merupakan perempuan pertama di Iran yang bisa bermain piano loh. Jadi kalau kalian merasa cantik doang nih, Lucinta Luna juga jauh lebih cantik daripada kalian. Kalau udah cantik itu punya skill lah minimal, punya good attitude supaya lengkap nih kayak si Putri Esmat. Kalau dibanding-bandingin cantik, pohon toge juga bisa cantik. Walaupun dikaruniai dengan kecantikan dan juga skill, tapi Putri Esmat ini jual mahal loh adik-adik. Dari semua laki-laki yang melamar dia, itu hampir semuanya dia tolak. Sampai-sampai ada gosip nih yang bilang beberapa cowok yang dia tolak sampai bunuh diri loh. Aduh. Tapi jangan sedih, karena akhirnya Putri Esmat ini menemukan tambatan hatinya dan memiliki seorang anak. Sayangnya di tahun 1905 dia tuh akhirnya meninggal gara-gara penyakit malaria. Tuh, belajar kalian sama Putri Esmat. Walaupun cantik, dikejar banyak cowok, tapi tetap harus jual mahal. Bukan karena apa-apa, supaya kita dapat pasangan yang terbaik lah adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak sama videonya Ibu yang ngebahas tentang pemutihan kulit? Ternyata, budaya untuk memutihkan kulit itu bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri, di zaman Renaissance, mereka ini juga pengen mutihin kulit. Padahal namanya bule ya, ngapain mereka mutihin kulit lagi? Nah, mereka ini pengen mutihin kulit mereka supaya pucat kayak mayat. Tren kecantikan ini dicetuskan oleh Ratu Elizabeth I. Nah, dia bilang kalau misalnya kulit putih pucat itu khas kerajaan gitu. Mungkin karena nggak pernah panas-panasan kali ya. Nah, karena Ratu Elizabeth I ngeluarin statement kayak gini, ya namanya influencer pada zamannya diikutilah sama masyarakat. Akhirnya masyarakat pada zaman itu mereka pakai bedak yang putih tebal-tebal terus pakai lipstiknya merah. Kalau di zaman kita pakai bedak putih, lipstik merah, dikira cabe-cabean. Mungkin karena perempuan pada zaman itu pada capek ya, tiap hari harus dempulan, mereka cari cara tuh supaya mereka bisa putihnya pucat tapi permanen. Karena zaman itu belum ada day cream dan juga night cream, akhirnya mereka menggunakan cara yang ekstrim adik-adik. Mereka pakai lintah. Waduh. Akhirnya perempuan-perempuan pada zaman itu mengumpulkan lintah dan nanti lintahnya itu ditaruh di kasur sama mereka. Jadi pada saat mereka tidur, lintah-lintah tersebut menghisap darah mereka supaya mereka terlihat pucat. Mereka tuh bahkan rela menahan sakit supaya kelihatan putih pucat loh adik-adik. Aduh, yang ada bukannya putih, ini pada meninggoy nih anak-anak zaman itu. Nah, selain kulit putih yang menjadi standar kecantikan mereka pada zaman itu, mereka juga punya standar kecantikan di bagian alis dan juga bulu mata. Kalau orang zaman sekarang pengen punya bulu mata dan alis yang tebal, zaman itu mereka nggak mau adik-adik. Mereka bakal motong alis dan juga bulu mata mereka karena menurut mereka ini menutupi kecantikan dan juga bulu mata yang tebal dan alis yang tebal bukan berarti pertanda jiwa yang kuat. Karena justru orang-orang yang beralis tebal dan bulu mata tebal dianggap maniak seks. Waduh, nggak percaya kalian sama aku? Coba aja kalian semua ini ke suatu museum di luar negeri. Kalian lihat tuh, lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Muy bonita. Itu tuh cewek-cewek cantik pada zaman Renaissance. Dari zaman dulu udah banyak banget nih perempuan itu berkorban demi dibilang cantik gitu ya. Tapi kita mending tanya nih ke masyarakat, emang seberapa penting sih menjadi cantik? Langsung kita tanya aja ke warga lokal. Oke, cantik. Tentunya adalah dilihat dari mata ya, dari good looking atau tidaknya. Secara fisik ya oke, semuanya bisa dibilang every woman is beautiful. Tapi kalau saya pribadi lebih ngutamain attitude. Cantik tuh ada dua, cantik fisik dan inner beauty. Cantik tuh kayak putih, kurus, langsing kali ya? Kalau gue sih ngelihat cantik itu lebih ke behavior ya, lebih ke cara dia berperilaku. Oke, physically dia tinggi, langsing, putih, tapi kalau dia
suka nyelak antrian, itu nggak cantik sih bagi gue. Cantik itu mau di Ayunda, Dian Sastro, pokoknya cantik itu seperti mereka. Bukan cuma sekedar fisik, tapi secara intelektual tuh ada, terus secara attitude ada, kemudian mereka juga punya misi masing-masing gitu. Dan jadi inner beauty-nya tuh kelihatan. Lo ngikutin gak sih standar kecantikan yang ada di masyarakat? Gue sih sebenarnya kayak mau mengikuti, tapi yang penting gak membebani gue aja sih. Skincare gue termasuk yang gak terlalu ngikutin sih sebenarnya. Makeup juga gak terlalu sih. Oh, so far sih enggak ya, enggak terlalu ngikutin banget. Bukan cewek karena tampangnya atau karena hatinya? Nah, ini dia nih. Yang pertama, gue nggak munafik karena tampang. Ini pertanyaan sulit. Yaudah, simpel aja ya. Attitude. Karena hatinya dong, kan tadi perilaku itu cerminan dari hati ya, bukan dari tampang. Karena attitude dong pastinya. Attitude tuh ya dia bisa, dia baik, terus dia juga pinter, gitu sih. Menurut lo bener gak sih kalau orang cantik itu lebih gampang diterima di masyarakat? Ya, bener sih. Soalnya nggak usah kayak yang cantik ya. Gue juga kalau ada yang lebih ganteng dari gue juga kadang perlakuannya nggak adil kadang kayak gitu kan. Akan lebih, atau mungkin atasan gue yang cewek akan lebih tertarik atau lebih kepada yang lebih good looking lah kayak gitu. So far sih ya, karena kan kita melihat secara penampilan luar dulu, baru setelah mereka berbicara itu mungkin akan kelihatan. Menurut gue benar sih, karena kita lihat aja misalkan nih, lihat job requirement, pasti banyak yang dicari yang good looking gitu. Itu benar banget salah satunya sih menurut gue ya. Gue harus bilang iya, karena faktanya seperti itu dan yang terjadi ya seperti itu. Kalau gue bilang enggak mungkin. Itu bohong. Kalau selama ini sih gue lihat-lihat iya, itu benar. Contohnya kayak kalau misalkan di kantor lama gue, yang cantik-cantik tuh sering banget diajak makan sama bos-bos gitu loh. Jadi kan hidup lebih mudah ya. Nah, tren kecantikan zaman dulu ini emang bervariasi banget ya, tergantung negara kiblatnya nih kemana. Tapi kalau kita ngomongin tren kecantikan sekarang, nggak bisa kita pungkiri ini semua terpengaruh dari budaya Korea dong. Nah, ternyata ini dibawa sama budaya K-pop group, perempuan-perempuan Korea atau K-pop woman group. Nah, ini kalau misalnya kita perhatiin, perempuan Korea itu pasti memiliki kulit yang glowing, cantik, putih, beautiful. Sampai-sampai rasanya kita bisa ngaca tuh di kulitnya para perempuan-perempuan Korea ya. Dewy skin atau kulit yang seperti embun pagi ini merupakan ciri khas dari orang-orang Korea. Nih contohnya nih, kulit yang kayak porselen gitu kan. Lain lagi ada juga glass skin. Ini kalau misalnya kulit yang tanpa pori, licin mulus. Belum lagi ada tren yang namanya ombre lips tuh, bibir yang luarnya lebih terang daripada dalamnya lebih gelap gitu kan. Ini kalau ibu bikin kayak gitu bibirnya dikira orang panas dalam kali ya. Buat kulit mulus kayak gitu, kira-kira bisa nggak sih kita modal cuman sabun cuci muka? Sepertinya tidak ya adik-adik. Karena ternyata orang Korea itu melewati 10 step alias 10 rangkaian untuk mendapatkan kulit seperti itu. Ini nih rangkaiannya nih, ada 10 tuh. Di mana rangkaian ini bisa sampai 1 jam dilakuinnya setiap hari. Sebenarnya intinya kalau misalnya kalian mau meniru nih cara skincare ala Korea, itu diaplikasikannya dari yang paling cair alias yang paling ringan ke yang paling padat. Nah kalau kalian belum bisa nih langsung 10 step alias 10 tahapan, mungkin dicicil dulu aja ya, kayak kita mau nyicil motor. Udah skincarean, udah makeupan, tapi namanya manusia kagak ada puas-puasnya ya. Kalau misalnya belum operasi plastik. Nah kadang orang tuh bingung nih, kita operasi plastik di Korea Selatan atau di Thailand? Ternyata faktanya Thailand itu lebih banyak menarik orang-orang untuk operasi plastik. 1,4 juta turis itu datang cuma untuk operasi plastik di Thailand atau di Phuket. Nah ini gara-gara operasi di Thailand itu jauh lebih murah daripada di Korea Selatan. Bedanya bisa sampai 5-10 juta loh adik-adik. Wah lumayan nih, bedanya bisa kita pakai buat jajan cilok. Walaupun lebih murah, Thailand tuh memang gak kalah adik-adik. Kayak si Lucinta Luna nih, awalnya dia tuh ngaku-ngaku operasi di Korea Selatan. Tapi ternyata netizen yang maha tahu membongkar kalau dia itu operasinya di Thailand. Karena memang sebenarnya Korea Selatan tuh jauh lebih unggul di bidang teknologi dan juga skill dokternya. Tapi kalau kita lihat sih,
kayaknya nggak terlalu beda jauh ya. Buatan Thailand masih cakep juga kok. Beda tempat, beda nih tren operasi plastiknya. Kalau di Thailand, yang paling terkenal itu adalah operasi kantong mata, lipetan mata, leher, sedot lemak, membesarkan atau mengecilkan payudara, dan juga operasi ganti kelamin adik-adik. Kayak siapa ya tuh ya? Kalau di Korea Selatan, yang lebih terkenal itu emang operasi hidung, operasi kelopak mata, dan juga lipetan mata. Dan yang nggak kalah terkenal itu adalah menggergaji nih rahang supaya lebih kecil dan terlihat mungil, biar imut. Tapi apapun bentuk kalian adik-adik, disyukuri aja. Karena sebenarnya cantik itu kan dari hatimu. Kalau misalnya para perempuan lebih suka yang namanya operasi plastik. Nah, yang cowok nggak mau kalah nih adik-adik. Mereka lebih suka yang namanya transplantasi rambut. Contohnya kayak di Turki beberapa tahun kebelakangan ini, transplantasi rambut ini lagi ngetren. Sampai-sampai di situ bandaranya penuh sama orang-orang botak. Udah kayak paguyuban tuyul aja nih. Mungkin Om Deddy kita bisa ketemu di situ. Sebenarnya prosedurnya itu nggak beda jauh sama cangkok pohon mangga ya adik-adik. Manusia sama pohon udah makin sama nih. Jadi bagian kulit kepala kita yang sehat diangkat sama dokter terus ditempel ke bagian yang nggak punya rambut tuh. Sakit nggak sih kira-kira? Nggak dong, kan dibius. Tapi ternyata transplantasi rambut ini punya efek samping adik-adik, harus hati-hati. Efek sampingnya itu kalau misalnya kita ngerasa gatel atau infeksi, mungkin normal ya, dokter masih bisa ngatasin. Tapi ada yang lebih parah nih, manusia bisa mengalami takikardia alias percepatan detak jantung. Nah ini efeknya apa adik-adik? Nanti kalau misalnya jantung kita terlalu cepat, ini bisa menyebabkan komplikasi jantung. Waduh, ini masa mau cakep aja harus ngorbanin nyawa sih? Jadi gitu ya adik-adik, kecantikan itu relatif dan subjektif banget. Tergantung tempatnya, bisa-bisa kita anggapnya cantik, ternyata orang lain nganggapnya nggak cantik. Yang penting apa? Bersyukur. Apa yang udah dikasih sama Tuhan, kita syukuri aja. Nggak usah dirubah-rubah lagi, oke? Tetap kepo, tetap belajar, karena dunia suka kurang ajar. Kita ketemu lagi di next class selanjutnya.